Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang penghina ibu negara ya, yang kemarin sempat viral dan sekarang masih viral juga sebenarnya. Dan ternyata sudah masuk penyelidikan ya kalau kita melihat pemberitaan di media. Nah, ternyata yang penghina ibu negara itu dikenal sebagai komikus cabul dan pernah hina FPI ya. Jadi ini di luar ekspektasi atau dugaan banyak pihak ya, terkait siapa yang menghina, apakah kadrun ya, ternyata bukan ya. Ini yang sesuai dilansir oleh fajar.co.id, langsung saja kita baca dan kita ulas. Banyak yang mengira kadrun dalam tanda kutip penghina ibu negara dikenal sebagai komikus cabul pernah hina FPI. Fajar.co.id, gara-gara postingannya yang dinilai menghina ibu negara sosok Karisma Jati, nama pengguna akun @koproljati kini ramai dibahas netizen. Dalam cuitannya itu dia mengunggah foto Iriana yang tengah berdampingan dengan istri Presiden Korea Selatan Kim Koo-hee. Dia juga membubuhkan tweet seolah-olah percakapan terjadi antara seorang majikan dengan asisten rumah tangga atau ART. Bi, tolong buatkan tamu kita minum. Baik Nyonya, tweet @koproljati pada Kamis 17 November 2022. Sempat beredar kabar bahwa dia adalah seorang kadal gurun kadrun, namun hal itu langsung dibantah oleh pengguna Twitter @neohistoria_id. Sebagai media yang tumbuh dan lahir di Facebook, perlu kami luruskan bahwa Karisma Jati bukan seorang kadrun dalam definisi Muslim garis keras atau mereka yang menetapkan diri sebagai oposisi, tulisnya. Karisma Jati, lanjut akun tersebut, merupakan seorang komikus yang memang kerap menghasilkan komik yang kontroversial. Sepertinya kali ini sang komikus mengambil langkah yang salah dengan menjadikan figur yang tidak terlibat politik dalam kasus ini, ibu negara, sebagai bahan candaan. Namun mengatakan bahwa Karisma Jati seorang kadrun merupakan sebuah kesalahan logika. Ure @neohistoria.id. Kenapa? Ya, ibarat A bermusuhan dengan B, suatu hari C menertawakan A. Apakah C merupakan B? Kan tidak. Ayo lebih sehat dalam berdemokrasi, jangan sampai salah lempar batu, sarannya. Cuitan itu pun ramai dibahas netizen. Karisma Jati diketahui merupakan seorang kartunis yang kerap menjadikan gerakan seperti Front Pembela Islam FPI sebagai lelucon. Jati bukan kadrun sih, dia justru kartunis yang sering menjadikan gerakan macam FPI sebagai lelucon. Ini lebih ke bercanda yang tidak sepantasnya, nggak masuk ranah pidana juga seharusnya. Ujar Mas Waisku pada Kamis 17 November 2022. Warganet yang mengikuti karya Karisma sedari lama juga banyak yang membenarkan bahwa dia memang bukan seorang kadrun, bahkan jauh dari kata kadrun itu sendiri. Walah, ternyata tweet yang ramai itu di belakangnya komikus ini. Ini komikus mah jauh banget dari kata kadrun, malah bertolak belakang. Komikus yang satu ini memang sadis candaannya yang udah lama mengikuti di FB, pahamlah kata @sys bintang. Karena Bang KJ berjenggot mungkin jadi auto dapat label kadrun. Tweet @ban bintang. Mana ada dia kadrun anying. Rang komikus cabul dan mesum, karya dia lo wow banget pas aku baca, ucap @rdj bintang. Iya nih, orang-orang berjenggot pasti dibilang kadrun, bukannya cross check dulu @gig bintang. Ya itu ya sobat sekalian, ya berita ringan ya terkait memang ringan, tetapi saat ini memang berimplikasi kepada pelaporan ya, yang kita ketahui sudah ada pelaporan dan sudah diselidiki ya, termasuk kemungkinan banyak yang tidak mengira orang yang menghina ibu negara ini adalah di luar dari yang mereka sebut kadrun atau yang mempunyai posisi sebagai oposisi. Nah, satu hal yang perlu pelajaran dari kasus ini adalah tentu saja pertama kita tidak boleh melakukan penghinaan ya untuk siapapun ya, karena yang namanya penghinaan tentu saja itu tidak diperbolehkan dan
menghina ciptaan Allah SWT ya. Nah, kita ya juga harus teliti gitu ya. Tidak semua yang yang dilakukan atau kritik ataupun ya termasuk juga satu ini ya, candaan, hinaan itu ternyata ya man behind itu, orang yang belakangnya ternyata orang lain yang kita duga-duga itu kadrun ya. Nah, ini juga permasalahan bagi kita ya. Kita itu suka sekali untuk melakukan stigma ya, stigma julukan yang itu untuk memudahkan kita ya. Nah, ternyata memang itu efeknya negatif ya. Kita harus akui bahwasanya itu sifatnya akan membuat polarisasi ataupun perpecahan ya. Ada cebong, kampret, kadrun ya, dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui justru itu akan menimbulkan permusuhan ya dalam lingkungan anak bangsa sendiri ya, termasuk kadrun. Nah, siapa yang pertama kali ngomong kadrun itu harus tanggung jawab ya. Atau yang pertama kali memunculkan stigma ataupun cap cebong, kampret ya. Nah, memang kalau dari perspektif hukum ya, pidana, kita juga tidak perlulah untuk melakukan penindakan sampai pidana ya, karena kalau kita melihat pernyataan dari pihak istana sendiri, dari pihak ibu negara juga memaafkan gitu ya, dan juga Gibran Raka Buming Raka itu juga malas untuk memproses karena banyak kerjaan. Nah, pertama memang kita harus menghindari ya yang namanya penghinaan ya, karena itu tentu saja akan berbalik pada diri sendiri gitu ya. Nah, kalau kita melihat dalam Islam ya, setiap perbuatan itu pasti akan berbalik kepada diri sendiri ya. Kama tadi nutudan ya, apa yang kau perbuat itu akan kau tuai gitu ya, apapun itu ya. Kalau kita melakukan hal yang baik ya, suatu saat kita akan menuai hal yang baik. Begitupun sebaliknya ya, itu pasti akan ada balasannya ya. Makanya jangan sekali-sekali ya melakukan hal-hal yang kita tidak ingin panen ya. Kita ingin panen kebaikan ya, kita melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, termasuk melakukan edukasi seperti ini ya, kemudian hal-hal yang baik lainnya ya, dan ya tiap perbuatan buruk itu ya pasti akan terbongkar cepat atau lambat dengan sendirinya ya. Nah, makanya jangan pernah coba-coba, jangan pernah main-main ya, karena kita masih mempunyai Allah SWT yang yang mengawasi kita, yang pasti setiap perbuatan tingkah laku sekecil apapun itu akan diminta pertanggungjawaban dan akan terbongkar juga di dunia gitu ya. Maupun kalaupun nanti tidak terbongkar di dunia, nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Nah, memang rata-rata kalau kita melihat candaan yang ada di kita ya, cenderung sifatnya fisik ya, atau body shaming ya, atau celaan fisik ya. Nah, ini memang sudah menjadi kebiasaan ya bagi kita. Kalau kita ingin ketawa ya, lebih cenderung melakukan celaan fisik. Nah, ini berbeda ketika kita melihat di luar gitu ya. Misalnya untuk hal-hal komedi luar ya, mereka tidak memakai yang sifatnya celaan fisik ya, lebih cenderung pada yang namanya logic false ya, logika salah ya, dengan mengolah kata ya, kemudian juga membalik-balikan kata. Itu sudah bikin orang ketawa gitu ya, tidak perlu kita itu body shaming. Dan memang saat ini saya rasa sudah ada perubahan yang signifikan untuk dalam hal kritik dan juga melakukan yang sifatnya lelucon di media ya. Tetapi kita harus paham, kita harus bisa mengontrol ya, jangan sampai salah satu omongan kita itu bisa saling menghina. Nah, untuk proses hukum ya, memang kita tidak setuju dari awal pemerintahan Presiden Jokowi ini ya sering sekali melakukan penahanan hanya karena
ada perbedaan pendapat. Nah, ini yang juga harus kita kritisi gitu ya, kritisi, karena negara ini itu bukan dibuat untuk memenjarakan orang ya, tetapi untuk saling mencerdaskan ya, kemudian juga dalam fungsinya sebagai pejabat misalnya dan juga pemerintahan ya, fungsinya untuk mensejahterakan rakyat ya, bukan malah menanggapi ya. Kemudian hal yang lain yang juga perlu kita dapatkan dari pelajaran ini bahwasanya tidak perlu penangkapan, tetapi yang paling memungkinkan untuk kasus-kasus seperti ini ya kita lakukan restoratif justice ya. Seseorang itu tidak perlu dilakukan penahanan ya, dan hanya cukup dilakukan RJ atau restoratif justice. Artinya kalau sudah minta maaf ya sudah gitu ya. Dan yang paling penting adalah harus kalaupun ada tindakan pidana ya karena perbuatannya tersebut, harusnya tindakan pidana, hukuman pidana itu ya bisa memberikan jera ya, tidak harus penjara, misalnya kerja sosial ya berapa hari atau berapa minggu yang bisa memberikan efek jera. Nah, ini juga kalau kita melihat memang ya saat ini kita darurat polarisasi ya, polarisasi ketika kita sudah gemar untuk membentuk polarisasi dengan label-label tertentu ya. Nah, ini mulai sekarang ya, mulai sekarang kita harus biasakan bahwasanya kita itu satu kesatuan anak bangsa. Kita hidup di sini, kita makan di sini ya, kemudian minum di sini dengan air dari tanah air ini ya, yang yang harus saling tolong menolong ya, saling tolong menolong dan menganggap bahwasanya kita semua ada anak bangsa yang harus saling menghargai, terutama ketika perilaku dari para pejabat ya, perilaku para pejabat ya, ketika itu pejabat penguasa ya yang mempunyai pemangku jabatan juga harus benar-benar memberikan pengayoman kepada masyarakat ya, supaya masyarakat itu saling mencintai kepada pemimpinnya ya. Ya, kenapa sekarang misalnya banyak sekali demonstrasi ya, karena tindakan dari kebijakan ya penguasa itu sendiri ya, yang jauh dari kata mensejahterakan rakyat. Nah, memang untuk kasus ringan ini janganlah ya kita itu memperburuk kondisi dalam melakukan penangkapan ya, karena sudah banyak sekali ya para aktivis itu ditangkap ya, kemudian ditahan dengan dijerat dengan pasal ITE ya. Pasal ITE itu dulu bukan dibuat untuk menjerat para aktivis gitu ya. Pada zaman era sekarang saja itu ITE itu diselewengkan dalam tanda kutip ya, dipakai ya untuk menjerat para aktivis yang mempunyai posisi oposisi sebagai penguasa. Padahal di negara jawara demokrasi seperti Amerika, orang-orang seperti ini, orang-orang kritik itu biasa ya, tidak ditahan. Karena kalau kita melakukan represif terhadap aspirasi rakyat, berarti kita tidak sesuai dengan apa yang slogan kita dari rakyat untuk rakyat, berarti itu hanya slogan semata gitu ya, yang kita hanya pakai itu sebagai tulisan semata, tetapi pada faktanya ketika yang mengkritik ataupun mengingatkan ya kepentingan penguasa ataupun pemangku kekuasaan itu langsung direpresi. Nah, ini yang harus menjadikan kita ya kedepannya harus lebih berubah dan lebih cerdas lagi ya. Hindari hal-hal yang sifatnya candaan yang menghina ya, dan lebih ya mengutamakan ya melakukan hal-hal yang sifatnya positif ya. Makanya kita itu ya sesuai yang disampaikan oleh Habib Rizik ya, kita itu memang darurat akhlak ya. Banyak sekali para pemangku jabatan yang harus memberikan contoh teladan ya untuk rakyatnya sendiri ya, untuk bersikap lebih baik, memperbaiki akhlaknya. Nah, kalau dari atas sudah baik ya, otomatis rakyat itu juga akan meniru, akan mencontoh gitu ya.
kalau akhlaknya baik ya, pemangku kebijakan itu tidak melakukan penyampaian berita bohong ya, menyampaikan kebijakan yang mensengsarakan rakyat ya, kemudian tidak akan menyusahkan rakyat gitu ya, dan terus menerus akan berpikir menyejahterakan rakyat. Dan ini ya termasuk menyampaikan berita yang tidak benar ya, mengumbar janji-janji, itu termasuk juga perbuatan yang tidak berakhlak ya. Makanya adanya revolusi akhlak ini salah satunya untuk kembali ya mengingatkan bahwasanya kita adalah mayoritas negara muslim terbesar di dunia itu mempunyai ya sebagai muslim ya, mempunyai satu hal yang bisa dibanggakan adalah mendahulukan ya akhlak mulia ya, karena kita adalah mayoritas muslim dan setiap perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.